Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Siraj Bintang Akbar with NPM 2341114 from Management 24CX. And today I'm going to present a topic about behavioral leadership. Behavioral leadership is an important concept because it helps us understand that leadership is not only about natural talent, but also how a leader behaves and interacts with their team. So in this presentation, I will explain the definition, key concept, model, and example of behavioral leadership. Oke, perilaku kepemimpinan adalah pendekatan kepemimpinan yang menekankan kepada tindakan dan perilaku nyata seorang pemimpin dalam memimpin timnya. Dalam teori ini, keberhasilan seseorang pemimpin tidak hanya dilihat dari sifat atau kepribadiannya, tetapi dari bagaimana ia bertindak, berkomunikasi, serta mengambil keputusan dalam situasi kerja. Pendekatan ini beranggapan bahwa kepemimpinan bukan hanya bakat bawaan sejak lahir, melainkan sesuatu yang dapat dipelajari dan dikembangkan melalui pengalaman, pelatihan, serta interaksi dengan orang lain. Oleh karena itu, siapapun yang memiliki peluang untuk menjadi pemimpin yang selektif, yang efektif selama ia mau belajar dan memperbaiki perilakunya. Latar belakang teori. Teori behavioral leadership muncul sebagai pengembangan dari teori sebelumnya yang berfokus pada sifat atau trait theory. Para ahli merasa bahwa hanya melihat sifat tidak cukup untuk menjelaskan mengapa seseorang pemimpin bisa berhasil atau tidak. Akhirnya, para peneliti mulai mengamati secara langsung bagaimana perilaku pemimpin dalam memimpin timnya. Penelitian besar dilakukan oleh Ohio State University dan University of Michigan pada sekitar tahun 1940 hingga 1960. Dari penelitian tersebut, ditemukan bahwa perilaku pemimpin memiliki peran penting dalam menentukan efektivitas kepemimpinan. Selanjutnya, fokus utama behavioral leadership. Dalam teori ini, perilaku pemimpin umumnya dibagi menjadi dua fokus utama, yaitu berorientasi pada tugas dan berorientasi pada hubungan. Perilaku yang berorientasi pada tugas menunjukkan bahwa pemimpin sangat fokus pada pencapaian target dan penyelesaian pekerjaan. Pemimpin dengan gaya ini biasanya memberikan instruksi yang jelas, menetapkan standar kerja, mengatur pembagian tugas, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja tim. Tujuan utamanya adalah yang pasti untuk memastikan bahwa pekerjaan dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien. Sementara itu, perilaku yang berorientasi pada hubungan atau people-oriented lebih menekankan pada interaksi sosial dan kesejahteraan anggota tim. Pemimpin yang memiliki pendekatan ini akan lebih peduli terhadap kondisi karyawan, mendengarkan pendapat mereka, memberikan motivasi, serta menciptakan suasana kerja yang nyaman. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepuasan kerja, loyalitas, dan semangat tim. Dalam praktiknya, pemimpin yang efektif adalah mereka yang mampu menyeimbangkan kedua pendekatan ini, sehingga target tercapai tanpa mengabaikan hubungan antar manusia. Model-model behavioral leadership. Beberapa model dikembangkan untuk menjelaskan perilaku kepemimpinan ini. Salah satunya adalah penelitian dari Ohio State yang memperkenalkan dua dimensi utama, yaitu initiating structure dan consideration. Initiating structure berkaitan dengan bagaimana pemimpin mengatur tugas dan pekerjaan, sedangkan consideration berkaitan dengan bagaimana pemimpin memperhatikan kebutuhan dan perasaan anggota tim. Selain itu, penelitian dari University of Michigan membedakan antara pemimpin yang berorientasi kepada karyawan dan pemimpin yang berorientasi pada produksi. Pemimpin yang berorientasi pada karyawan cenderung membangun hubungan yang baik, sedangkan pemimpin yang berorientasi pada produksi lebih fokus pada hasil kerja. Model lain yang cukup terkenal adalah managerial grid dari Black dan Moulton, yang menunjukkan bahwa pemimpin terbaik adalah
yang memiliki perhatian tinggi terhadap tugas dan juga terhadap manusia. Gaya ini sering disebut sebagai team leadership karena mampu menciptakan keseimbangan antara kinerja dan hubungan kerja. Kelebihan dan kekurangan. Behavioral leadership memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya adalah mudah dipahami dan dapat diterapkan dalam berbagai situasi. Selain itu, teori ini juga memberikan panduan yang jelas bagi seseorang untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinannya, karena berfokus pada perilaku yang dapat diamati, dan dilatih. Namun, teori ini juga memiliki kekurangan. Salah satunya adalah kurang mempertimbangkan faktor situasi atau kondisi tertentu yang mungkin mempengaruhi efektivitas kepemimpinan. Selain itu, tidak ada satu gaya perilaku yang selalu paling benar untuk semua kondisi, sehingga pemimpin tetap perlu menyesuaikan diri dengan situasi yang dihadapi. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Secara keseluruhan, behavioral leadership menekankan bahwa kepemimpinan bukan hanya soal siapa seseorang, tetapi bagaimana ia bertindak dalam memimpin orang lain. Dengan mengembangkan perilaku yang tepat, seperti mampu mengatur pekerjaan sekaligus menjaga hubungan yang baik dengan tim, seseorang dapat menjadi pemimpin yang efektif. Teori ini juga memberikan pemahaman bahwa kepemimpinan dapat dipelajari, sehingga setiap individu memiliki kesempatan untuk berkembang menjadi pemimpin yang lebih baik melalui latihan dan pengalaman. In conclusion, behavioral leadership teaches us that being a good leader is not just about having certain quality, but more important, about how we act and interact with others in our daily activity. A leader who can balance between achieving goals and maintaining good relationship with their team will be more effective and respect. From this topic, we can learn that leadership skills can be developed through practice, experience, and continued improvement. This means everyone has the opportunity to become a better leader as long as they are willing to learn and grow. That's all. Thank you for watching my video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.